Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan guru sekalian, Bapak Kepala Sekolah, dan pemateri kita yang berbahagia. Semoga kita semua juga berbahagia karena kita akan menyaksikan pemaparan budaya positif dalam rangka diseminasi modul 1.4 oleh Bapak Dekanadi. Ya, untuk membuka aksi nyata ini, mari kita bersama menyimak sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk Bapak Sigit Muhammad Sigit, saya bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru SMP Negeri 3 Banyumatis. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah karena pada hari ini Selasa tanggal 20 Agustus kita bisa bertemu kembali dalam rangka aksi nyata yang akan dilakukan oleh Bapak Dekanadi selaku JGB Angkatan 11. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa melakukan kegiatan yang benar sampai dengan hari ini dan akhir zaman nanti. Bapak Ibu semuanya, khususnya pada Bapak Dekanadi, aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif ini merupakan bagian dari kegiatan dari JGB, yaitu saya ucapkan selamat, saya ucapkan sukses nantinya setelah melakukan kegiatan JGB ini, juga budaya positif akan terbawa terus untuk putra-putri kita, siswa-siswi kita, dan khususnya pada diri kita selaku pendidik. Hingga nantinya kedepannya dengan banyaknya JGB dan guru penggerak yang ada, maka SMP kita semakin maju. Makanya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara aksi nyata oleh Bapak Dekanadi saya nyatakan dibuka, dan seterusnya waktu saya berikan kepada Bapak Dekanadi. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu aksi nyata oleh Bapak Dekanadi, dan kepada Bapak Dekanadi dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semua. Saya di sini bukan berarti sudah menguasai tentang materi budaya positif. Saya mencoba aja, kita bersama-sama nanti mungkin ada yang didiskusikan atau dirembuk bareng, mari kita saling berbagi. Saya langsung ke materi budaya positif yang akan saya sampaikan di sini. Langsung ke slide 2. Saya akan mencoba menyampaikan kepada
pemangku kepentingan ya, kepada kita semua, Bapak Kepala Sekolah dan kita Bapak Ibu Guru mengenai perubahan paradigma dan peran strategi disiplin positif di sekolah agar dapat menciptakan budaya positif. Jadi ada materi-materi, terus teknik-teknik, teori-teori yang mungkin bisa kita adopsi, kita gunakan di sekolah kita ini. Diharapkan yang membantu murid belajar dengan aman, nyaman sehingga meraih keselamatan dan kebahagiaan sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan utama pendidikan. Nah, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebersihan universal, kemudian teori motivasi, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol. Jadi kita nanti bisa membahas kita sebagai guru posisi kontrol kita ada berperan seperti apa gitu. Kemudian yang terakhir yang keenam ada restitusi, di dalamnya adalah segitiga restitusi. Baik, lanjut. Oke, langsung yang pertama Bapak Ibu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebersihan universal. Kita bahas yang pertama dulu, disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau di situ ditampilkan, kita tanyakan pada diri kita bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan karena dorongan lingkungan atau dorongan yang lain. Ini motivasinya nanti ya. Kemudian disiplin positif berfokus pada penanaman nilai-nilai tadi. Nilai-nilai pengembangan kemampuan siswa ini membuat keputusan yang baik. Guru menggunakan pendekatan yang mendukung dan mendorong, bukan menghukum ya. Kita kebanyakan, memang saya sendiri juga begitu. Mungkin belum bisa mempraktekkan secara utuh bahwa kita kebanyakan menghukum ya, siswa salah kita hukum gitu. Sebenarnya nanti kita arahnya akan membahas ke sana. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, itulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya ya, self-disiplin. Tapi sama saja, sebab jika kita tidak melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa yang lain. Penguasa itu maksudnya dari pihak luar ya, mendisiplinkan diri kita. Misalkan kita kurang disiplin, ya nanti ada pihak lain yang akan menguasai diri kita untuk berdisiplin tadi. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu kalau menurut diajar di antara. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya ini yang B, yang masih dalam disiplin positif dan nilai. Kita bahas yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita akan kenalkan kepada anak didik kita yang murid kita apa itu nilai kebajikan universal, otomatis supaya mereka punya keyakinan ke depannya. Di mana beberapa kali pendidikan mematikan ya, Ki Hajar Dewantara dan Dian Nielsen. Disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan universal. Kemudian Dr. William Glasser pada teori kontrol pada bukunya yang tahun 1984 ya. Ini saya baru lahir, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki sesuatu tujuan. Kemudian Dian Nielsen pada tahun 98 yang merupakan bahwa
Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ini motivasi dari dirinya, menggerakkan motivasi dalam dirinya untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Tentu saja pada waktu dulu beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang visi, ya, prakarsa kita, ya, prakarsa kemarin yang sudah kita bahas. Kita akan mewujudkannya itu juga dengan nilai-nilai kebajikan ini. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu merupakan wujud nilai-nilai kebajikan yang akan dicapai oleh anak-anak kita. Nilai tersebut bersifat universal, ya. Di suku manapun, di daerah manapun, di provinsi manapun, profil pelajar Pancasilanya yaitu nilai-nilai kebajikannya bersifat universal, ya. Seluruh bangsa di Kalimantan, di Jawa, di Sumatera, Sulawesi, Papua dan lain sebagainya, semuanya nilai-nilai kebajikannya menggunakan profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan yang berikutnya, Pak. Sebentar, ini ada nunggu loading dulu. Ada sambil sebentar, tapi nanti saya akan ini yang sudah budaya doa bersama. Doa bersama ini seharusnya kita rawat, kita jaga, kita pelihara, kita lestarikan, kita lanjutkan terus seharusnya. والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه رضيت بالله ربا بالإسلام دينا محمد النبي ورسوله ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وعلى سيدنا محمد آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terus yang selanjutnya yang kedua adalah teori motivasi, hukuman penghargaan, hukuman dan penghargaan serta restitusi, ya. Yang pertama dulu teori motivasi. Yang tadi sudah kita singgung-singgung sebenarnya. Teori motivasi dari Danny Gosset dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ini yang kita nanti kita cari, ya, terapkan pada anak-anak kita. Yang kedua mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi yang kedua. Kemudian dari yang motivasi yang ketiga ini yang paling tinggi levelnya menurut saya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan nilai-nilai tadi, nilai-nilai baik dan universal tadi, ini untuk motivasi yang ketiga. Kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jangan menjalankan peraturan atau keyakinan sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi, kan, gitu ya, biasanya dihukum, gitu ya. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Dan nanti
kedepannya mari kita tinjau ulang ya. Masing-masing kelas punya keyakinan kita buat lagi. Atau yang sudah kita tinjau lagi ya, kita sesuaikan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid ya untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, kembali pada grup mereka ya dengan karakter yang lebih kuat. Itu kalau menurut dosen pada tahun 2004. Kemudian juga restitusi juga merupakan proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini kan teori psikologi ya. Lanjut Pak. Kita lihat di sini identitas yang gagal kan menggunakan hukuman ya. Kemudian identitas yang sukses disiplin itu kita bisa menggunakan konsekuensi atau lebih tinggi menggunakan restitusi. Kita ulas sedikit saja ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini rasanya jika orang yang dihukum atau murid-murid kita yang dihukum itu menyakitkan rasanya kalau dihukum gitu. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi konsekuensi ya. Kalau dia membelokkan setir ke kanan maka beloknya ke kanan, putar setir ke kiri beloknya ke kiri, konsekuensi. Kemudian kalau restitusi pilihan. Jadi ada teknik-teknik untuk restitusi bisa kita pelajari. Lanjut. Perilaku pasif agresif ini untuk hukuman ya. Kemudian konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek kalau konsekuensi. Tapi kalau restitusi masalah terpecahkan. Jadi sama-sama ikhlas itu sebenarnya kalau restitusi itu akhirnya. Kita lanjut aja Pak ya. Ini ya, terus ada aja. Nah, ini ada sedikit. Video Iza ketika membantu saya membuat tutup bor-bor. Saya ambilkan aja. Terus ini. Yang ketiga, kita lanjut ke keyakinan kelas. Setelah tadi apa? Ya. Sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. Kita menciptakan keyakinan kelas ya. Ini ada mungkin berawal dari kesepakatan kelas dulu. Tahapan menciptakan program kebajikan dulu. Kita nilai-nilai kebajikan itu kita sampaikan kepada anak-anak, ya kita pahamkan dulu pada anak-anak yang telah bersama. Kemudian nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah kita atau kelas kita, yang boleh berdiskusi, berjuang pendapat begitu. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Dan terakhir buat poster, nanti kita akan ke sana. Untuk keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturannya. Sifatnya masih kabur, bukan mengikat tegas. Yang lebih rinci dan konkret. Ini bisa kita artinya keyakinan kelas berupa pernyataan universal masih bersifat umum begitu. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini nanti prosesnya akan kalimatnya itu kita ubah menjadi kalimat positif ya. Tidak suasana kalimatnya itu tidak menakutkan gitu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Sudah ingat ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga hendaknya ikut berkontribusi. Jadi ini karena ini sifatnya kesepakatan maka semua berkontribusi. Kemudian yang ketiga bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi
walaupun sudah buat nantinya kita tinjau lagi gitu ya. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini kenapa bisa kita buat keyakinan kelas ini? Agar kita itu ketika memberikan pembelajaran atau membersamai anak-anak dalam kelas itu tercipta budaya yang nyaman tadi ya, budaya positif tadi. Ya, untuk mewujudkannya itu kita bentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Apabila nanti kita memerlukan keyakinan sekolah, ya otomatis kita yang pertama, persilakan warga sekolah atau murid-murid sekolah untuk bercurah pendapat ya, itu tadi ya, mencatat semua masukan para murid, kemudian menyusun sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas tadi, kemudian ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya seperti contoh kalimat yang negatif, jangan berlari di kelas atau koridor, misalkan seperti itu. Dan kalimat yang ada larangan seperti jangan itu kita ubah menjadi kalimat yang positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi jangan buang sampah sembarangan, kita ubah menjadi kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Langsung jadi larangan-larangan atau kalimat-kalimat yang berupa kalimat negatif itu kita ubah menjadi kalimat positif. Setelah kita mendapat masukan dari anak-anak ini, tinjau kembali daftar curah pendapat tadi. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Tetap ditinjau ulang mana yang dirasa kurang nyaman. Ini dibuat senyaman mungkin Bapak Ibu. Hingga anak-anak nanti juga ikhlas untuk meyakininya juga, karena ini kan keyakinan kelas gitu ya. Kemudian kalau sudah diletakkan di dirinya, dicetak di terserah kreativitas kedepannya, bisa dicetak dengan poster atau dicetak dengan warna-warni yang menarik gitu. Kemudian ditempel, ditekatkan di dinding kelas yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Jadi kita juga tidak pakai peraturan-peraturan yang mengikat gitu supaya terasa menakutkan, tapi kita membuat keyakinan kelas yang dimana murid-murid kita semua berkontribusi dalam pembentukan. Ini contoh yang sudah, ini kelasnya Bu Devi yang sudah membuat keyakinan kelas, ada dokumentasinya. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Kalau ini kelas 1 ya, kalimatnya menyesuaikan dengan Bapak Ibu. Keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, namanya umum gitu ya. Setiap anggota kelas perlu senang. Masih senangnya seperti apa gitu? Masih senang gitu. Untuk kelas 5 juga begitu, menyesuaikan bahasanya gitu ya. Keyakinan kelas 7 gitu, meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini otomatis jika bukan miliknya, ini kebanyakan anak-anak kita itu meminjam alat tulis atau tipek, lempar-lemparan tipek gitu ya. Maka ini bisa kita buat keyakinan atau kesepakatan kelas. Oke, lanjut yang setelah keyakinan kelas atau sekolah, kita lanjut yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berproses. Nah ini sebenarnya materi yang sangat penting ini, yang ini kebutuhan dasar manusia. Tiap manusia itu punya kebutuhan dasar. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Kita akan mendapat apa yang kita inginkan. Sebenarnya saat itu kita sudah memenuhi kebutuhan dasar hidup kita ini. Demikian juga untuk anak-anak. Anak-anak itu berperilaku apapun itu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar ini. Yang bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima. Nah, ini saya ambil video kemarin. Boleh
Ini adalah salah satu bentuk, anak-anak senang sekali. Ini salah satu kegiatan yang memenuhi kebutuhan dasar sebenarnya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang terpenuhi oleh kegiatan ini? Bermain, kesenangan ya, fun, kesenangan. Baik, kita lanjut yang selanjutnya ada dunia berkualitas, kebutuhan hidup dan dunia yang berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita. Ini anak-anak kita, tempat yang menyimpan gambaran representasi dari semua yang ada di yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang atau hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup. Begitu. Orang, tempat, benda, dan nilai-nilai kepercayaan yang penting bagi Anda ini akan termasuk di sana. Murid kita juga begitu, punya kebutuhan dasar yang mereka penuhi. Mungkin dengan melanggar atau melakukan hal-hal yang dirasa mungkin kurang benar itu sebenarnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan yang lima tadi, kebutuhan dasarnya. Maka dari itu tugas kita membersamai bagaimana memenuhi kebutuhan anak didik kita ini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ini. Nanti kebutuhan dasarnya bertahan hidup, mengambil punyanya orang kan itu sebenarnya bertahan hidup juga, tapi kan tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Lanjut dong. Sekarang yang kelima, ini posisi kita ini. Restitusi, 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Ini sama tadi ya. Posisi yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi omongan saja itu juga sebuah hukuman. Mungkin kita juga sering lepas. Bahkan verbal itu juga merupakan hukuman ya. B. Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ya. Kamu kok gitu, pada kasihan sama saya, sudah diberikan ini, diberikan itu, kok masih aja begitu. Ini membuat merasa bersalah. Terus posisi yang ketiga adalah posisi teman. Dianggap sebagai anak juga. Terus yang keempat adalah pemantau ya, kita awasi aja gitu. Nanti diawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku lagi yang kita awasi. Posisi pemantau dalam ada peraturan kajian-kajiannya. Jadi awasiannya anak. Dilihat saja anak sudah ada, pasti ada rasa. Dan posisi yang terakhir yang kelima adalah manajer. Manajer ini tidak melulu di posisi manajer. Dia kadang-kadang ada di posisi menghukum, ada di posisi pembuat rasa bersalah, ada teman, jadi kombinasi dari posisi sebelumnya inilah posisi manajer. Apakah selalu tepat posisi penghukum? Belum tentu. Kalau kan kita lihat ya. Apakah selalu tepat kita membuat rasa bersalah? Belum tentu juga. Maka menyesuaikan dengan kondisi atau permasalahan nanti menggunakan posisi kontrol ini sesuaikan dengan permasalahannya. Ya. Nah, ini yang terakhir. Tidak akan disimak ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 3 tahapan dalam penerapan segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kasus pertama,
Siswa sering buang sampah sembarangan di lingkungan sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Reda, silakan duduk di sini. Reda, kenapa saya panggil ke sini? Apakah kamu tahu? Oh, oke, Reda punya kesalahan. Kira-kira apa kesalahan yang sudah kamu perbuat? Oh, buang sampah di kelas. Oke. Reda, ini ya, buang sampah di kelas itu mungkin banyak yang melakukan itu. Ya. Semua orang mungkin pernah membuat kesalahan. Ya, jadi ini bisa juga terjadi pada jadi ya. Kalau sudah seperti itu, kamu sudah tahu kesalahannya. Ini buang sampah di kelas itu kira-kira salahnya di mana? Bisa menunjukkan. Oh, jadi membuang sampah di kelas itu menjadikan suasana kelas tidak nyaman ya, kotor dan untuk belajar itu merasa tidak nyaman gitu ya. Nah, kalau begini, buang sampah sembarangan itu kalau di sekolah itu kan ada penilaian ya, perilaku tingkah laku. Apabila Reda melakukan itu terus menerus dan nanti bisa ketahuan guru-guru yang lain, maka penilaiannya juga akan kurang. Apalagi pada mata pelajaran budi pekerti ya, di pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti serta PKN. Apabila dua mata pelajaran ini mendapat nilai kurang, maka bisa Reda nanti tidak naik kelas. Apakah Reda mau tidak naik kelas? Tentu saja tidak mau. Ya. Itu usaha apa yang akan Reda lakukan untuk memperbaikinya? Nah, ya. Kita kan sama-sama sudah tahu ya bahwa membuang sampah atau menjaga kebersihan itu adalah bagian dari iman ya. Amatul fatu minal iman. Kebersihan itu adalah bagian dari iman. Itu sudah menjadi keyakinan kita. Maka dari itu Reda bersedia untuk memperbaikinya dan untuk membuang sampah pada tempatnya. Bersedia Reda? Oke, terima kasih ya. Silakan kembali ke kelas. Sedangkan kasus yang kedua, siswa sering bolos atau tidak masuk sekolah. Anjir. Oke. Tahu kenapa Bapak manggil ke sini? Tahu, karena sering bolos kelas. Oke, sering bolos sekolah. Anjir, ini ya, semua orang pasti pernah membuat kesalahan ya. Tidak hanya kamu membuat kesalahan. Jadi semuanya bisa terjadi, ini bisa menimpa kepada teman-teman yang lain juga ya. Bisa kepada Pak Guru juga sama gitu ya. Kesalahan apa yang telah kamu buat? Saya kemarin nonton Liga Inggris. Oh, pengalaman nonton Liga Inggris, terus kok tidak masuk sekolah? Kenapa? Kenapa? Saya malu. Oh, jadi karena nonton Liga Inggris, terus bangunnya kesiangan gitu, terus mau masuk ke sekolah mau? Ya, Kamu tahu ini ya, kalau di sekolah kita ini, kalau sering tidak masuk sekolah, kan kamu akan ketinggalan pelajaran dan akhirnya nanti nilainya kurang. Kamu tahu apabila nilaimu nanti tidak mencapai kriteria tuntasan minimal, ya, kamu bisa tidak naik kelas. Mau tidak naik kelas? enggak. Nah, tentu saja tidak mau. Maunya naik kelas wajar terus. Baik. Kira-kira apa yang bisa kamu perbaiki atau bisa kamu lakukan selanjutnya? Saya bakalan memperbaiki kesalahan yang saya lakukan. Benar ya, jadi kita nanti perbaiki yang sudah
yang sudah biarlah ya, di kedepannya kita disiplin lagi ya, rajin masuk kelas. Apabila misalkan kok pengen nonton sepak bola, disesuaikan ya, nanti bangunnya itu bisa menggunakan alarm, tergantung kita sudah punya HP dan sebagainya, kita bisa pasang alarm ya. Terima kasih ya. Jadi Nabil sudah yakin nanti untuk memperbaiki dirinya ke depan supaya tidak bolos lagi ya. Kalaupun nanti mau nonton sepak bola pun bisa menggunakan alarm supaya tidak terlambat masuk sekolah atau bahkan bolos dari sekolah. Gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, silakan kembali ke kelas. Pada mulanya sebelum dipanggil oleh Pak BK, saya merasa takut dan deg-degan. Tapi setelah saya mengobrol dengan beliau, saya merasa tenang dan lega. Terima kasih. Pada mulanya sebelum dipanggil oleh Pak BK, saya merasa takut dan deg-degan. Tapi setelah saya mengobrol dengan beliau, saya merasa tenang dan lega. Terima kasih. Nanti juga ini skenario yang sudah juga kan buku penerapan budaya positif juga di sekolah kita. Ibu boleh menanggapi, mungkin ada hal-hal yang bisa kita bahas bersama. Kebetulan juga di sini ada Bu Mila, nanti bisa bersama kita untuk meluruskan mungkin kalau ada kesalahan dari saya tentang pemahaman budaya positif ini. Tidak apa-apa, nggak ada pasti full sudah lolos ya, sudah lulus. Sebelumnya ada pemila dan terus pasti full yang akan Terima kasih Bapak Benani atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Saya ingin bertanya sedikit, apa tantangan utama yang dihadapi sekolah dalam mengimplementasikan budaya positif? Dan bagaimana solusi yang diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Terima kasih. baik. Ini saya buka dulu tulisan saya. Baik. Sebenarnya kalau tantangan kalau boleh saya jawab di sini ya otomatis karena tadi materi-materinya itu sebenarnya berawal karena berkaitan juga dengan materi-materi sebelumnya ya. Kita kan punya filosofi Ki Hajar Dewantara sebelumnya, kemudian visi dan bakat saku yang kemarin sudah kita bahas, nilai-nilai dan peran guru. Nah, di sini ada tantangan-tantangan sebenarnya sudah saya tulis. Tantangan-tantangannya otomatis kita ini paham dulu tadi. Paham dulu apa sih budaya positif. Budaya positif kita kenal dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi, kemudian posisi kontrol dan lain sebagainya. Dan kita itu paham dulu. Ketika ada masalah, misalkan di murid kita, posisi kita yang tepat itu kita pilih yang bagaimana. Ya, misalkan kok masalah ajaran, itu yang paling bagus kalau menurut saya posisinya adalah sebagai teman tadi. Walaupun kalau ini guru kok posisinya sebagai teman kan, tapi dengan kita sebagai posisi sebagai teman, maka anak yang bermasalah tadi akan terbuka
tentang permasalahannya kepada kita. Tapi tidak perlu kita harus membagi temannya begitu, tapi kita harus sebagai manajer kalau bisa ya. Kita dalam kondisi tertentu kita posisinya sebagai teman, dalam kondisi yang lain nanti kita juga bisa sebagai penghukum, bahkan posisi yang penghukum. Misalkan kalau kesalahannya sudah fatal, otomatis kan tidak bisa hanya direstitusi begitu saja. Karena ini pilihan-pilihan ini, pilihan-pilihan. Nah, untuk mewujudkan otomatis kalau di kelas kita tadi membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, begitu, dan kemudian kita terapkan dengan baik di kelas kita. Mungkin bisa itu yang saya sampaikan. Ada tambahan dari Bunda? Cukup. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Bekanadi menanggapi tadi pertanyaan dari Bapak Sultan gitu ya, tentang tantangan apa di sekolah kita yang sebenarnya dalam menerapkan budaya positif gitu ya. Sebenarnya di sisi apa yang kita hadapi sekarang Pak, ada banyak sekali kendala dan tantangan. Yang pertama adalah ini dalam kacamata saya ya Pak ya. Yang pertama, murid kita itu adalah 90% anak pesantren, itu dari Darul Ulum sama dari Bunur gitu ya. Dan otomatis kita itu harus adanya satu visi, harus ada satu visi dengan pesantren-pesantren tersebut. Nah, misalkan dari hal-hal kecil saja gitu ya, datang tepat waktu. Datang tepat waktu itu ketika kita mengajak anak-anak untuk datang tepat waktu, tapi kemudian ternyata kendalanya mereka yaitu di pesantren yang toiletnya harus gantian, mandinya harus antri, kemudian jam diniyah di pagi hari itu baru selesai di jam 7 gitu ya. Setelah itu mereka harus mandi dulu dan lain-lain. Itu masih satu kendala dan ada banyak sekali mungkin nanti bisa dibicarakan di forum yang lain gitu ya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Tetapi kemudian di sini apa prakasa perubahan seperti yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Bekanadi kemudian dilanjutkan dengan kegiatan budaya positif yang dilaksanakan sehari-hari itu sudah menurut saya itu sudah awal yang luar biasa bagus. Dan ketika kita ibaratkan itu bunga gitu ya, baru numbuh gitu ya, jadi kita sirami terus, kita dukung dan juga kita semua ikut melaksanakan, insya Allah lama-lama bisa budaya positif yang dicita-citakan oleh kita semua bisa sampai ke sana seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih, luar biasa ini penguatan dari Bumila ya. Ini dari kita menyesuaikan dengan kondisi sekolah kita, di mana kita berada pada lingkungan pondok pesantren. Kita menyesuaikan dengan kondisi ya. Tidak harus melulu tadi posisi kita sebagai penghukum. Kalau kita tapi kita cari dulu tadi ya. Nanti di proses restitusinya ada seperti itu Pak ya. Pertama, restitusi adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi anak-anak itu tidak merasa disudutkan atau merasa kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, jadi anak tadi dikondisikan untuk memahami bahwa mana tindakan yang salah tadi. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan apa yang ia yakini begitu. Apabila dia berbuat seperti itu dengan konsekuensi-konsekuensinya, maka itu akan menjadi keyakinan yang nantinya akan ditaati begitu ya. Jadi
prosesnya kita belajar bersama lagi. Cukup? Cukup ya? Dari saya cukupkan sampai di sini. Yang kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi disiplin budaya positif ini ada kata-kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator yang ini. Ya, ternyata pertemuan kali ini kita mendapatkan banyak pencerahan ya tentang budaya positif yang telah diterapkan pada SMP kita tercinta, SMPN 3 Banyumates. Nah, untuk selanjutnya semoga kita semua tetap bersemangat untuk melanjutkan semua budaya positif yang sudah diterapkan dan kita kembangkan menurut kreativitas kita masing-masing, dan semoga sukses selalu kepada Bapak Dekan Hadi, lancar sampai selesai CGP-nya. Amin dong Pak. Terima kasih kepada semua yang telah hadir pada hari ini. Acara ini sudah selesai dan bisa beramal-amal kemudian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.